Lanjutan video yang dari tadi, sekarang jawaban nomor 2, yaitu tentang etika terhadap undang-undang. Etika kita terhadap undang-undang adalah perilaku kita terhadap undang-undang tersebut. Apakah kita akan mematuhi setiap undang-undang yang telah ditentukan, atau kita hanya akan melanggarnya, atau akan membuat undang-undang tersebut hanya sebagai permainan latar belakang sehingga kita akan mendapatkan hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Yang kedua, etika kita terhadap organisasi profesi, yaitu etika kita terhadap sesama profesi kita seperti apa. Etika kita sebagai guru bagaimana dalam organisasi profesi tersebut. Etika kita, perilaku kita haruslah berbuat baik terhadap semua orang, walaupun dalam organisasi tersebut terdapat orang-orang maupun sesama profesi kita tidak menyukai atau selalu mengejek mencemooh kita, tetapi kita harus selalu berbuat baik, tidak boleh bersangka baik atau malah kita akan membuat dendam atau perhitungan di suatu hari terhadap sesama organisasi profesi tersebut. Etika kita terhadap teman sejawat. Walaupun dengan teman sejawat, kita pun harus mempunyai etika maupun perilaku kita yang baik terhadap teman sejawat. Jangan dianggap walaupun kita beretika dengan teman sejawat atau kita mencemooh teman sejawat, maka kita akan terbebas dari apa yang telah kita lakukan kepada teman kita. Belum tentu teman kita akan berbuat baik terhadap kita, atau malah sebaliknya akan membalas semua perkataan ataupun etika-etika kita yang kita lakukan terhadap teman sejawat. Etika terhadap anak didik. Etika kita terhadap anak didik adalah perilaku kita yang baik, memberi tauladan yang baik, memberi contoh yang baik terhadap anak peserta didik, sehingga peserta didik pun dapat mencontoh kita dan selalu berperilaku baik terhadap semua orang. Etika kita terhadap pemimpin. Etika kita terhadap pemimpin yaitu perilaku kita menghormati, menghargai pemimpin kita, walaupun pemimpin kita belum tentu melakukan perbuatan yang baik, tetapi kita sebagai bawahan pemimpin, maka kita harus selalu menghormati setiap apapun keputusan, setiap apapun pembicaraan ataupun apapun nasihat-nasihat yang diberikan oleh pemimpin, maka kita harus berlapang dada untuk menerimanya. Yang B, kompetensi guru yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, kemampuan personal yang mempunyai kepribadian mantap, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik kita, menjadi contoh untuk anak peserta didik kita, dan selalu berperilaku, entah itu berperilaku baik, tingkah laku, pembicaraan, tidak selalu membicarakan omongan kotor maupun kasar, selalu bertutur kata lembut, dan selalu memberi kasih sayang kepada peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi, kurikulum mata pembelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat yaitu kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi kepada peserta didik atau bergaul secara efektif dengan sesama profesinya, yaitu pendidik maupun orang-orang di sekitar sekolah. Ciri-ciri guru
ciri profesi guru dan prinsip guru, yaitu ciri-ciri profesi guru selalu mempunyai energi untuk siswanya, sehingga seorang guru yang baik selalu memperhatikan energinya untuk siswanya di setiap percakapan atau diskusinya. Punyai tujuan yang jelas untuk pembelajaran, agar pembelajaran tersebut menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pembelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu. Mempunyai keterampilan. Seseorang guru harus mempunyai keterampilan dalam pengelolaan kelas walaupun dalam mengembangkan bahan ajar atau materi pembelajaran, sehingga siswa tidak akan merasa bosan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, punya keterampilan manajemen kelas yang baik, sehingga pengelolaan kelas menjadi lebih kondusif dan lebih efisien dalam melakukan proses belajar mengajar. Mengetahui tentang kurikulum, sehingga materinya pun tidak akan berjalan kemana-mana, sehingga pembelajaran dapat terarah. Pengetahuan tentang subjek yang diajarkan, harus mengetahui materi yang akan diajarkan, sehingga dalam penyampaiannya pun dapat berjalan dengan secara teratur. Prinsip guru yaitu memiliki bakat dan minat, sehingga dapat dikembangkan dan diperlihatkan, sehingga siswa pun akan menyontohnya dan siswa pun akan mempunyai rasa keinginan diri untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan maupun akhlakul karimah peserta didik. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tertentu. Memiliki tanggung jawab atau pelaksanaan tugas keprofesionalan, dan yang terakhir memperoleh penghasilan yang ditemukan sesuai dengan prestasi belajar.